Nikita dikenal selalu menjadi buzzernya coklat ya, Pak Polisi. Itu nggak bisa dibantah. Karena memang kedekatannya dengan petinggi-petinggi Polri, banyak yang berpendapat dia untouchable sebelumnya. Tapi dia melabat lawan yang seimbang, Reja Gladys akhirnya kena 6 tahun kan gitu. Ya, pil pahit itu mesti ditelan karena memang kesombongan itu pasti akan berakhir juga. Alergi ya kalau komentar politik ya. Cuman ini karena bersentuhan sama hukum, harus saya ingatkan kembali bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu salah satu dari 4 pilar ya, bernegara dan berbangsa. Itu menyatakan bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum. Penjelasannya bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang berdasarkan aturan-aturan alias hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan. Artinya, hal yang dipertunjukkan dari Indonesia merdeka sampai saat ini itu kebanyakan kekuasaan daripada hukumnya. Jadi, jangan kaget karena Indonesia ini belum kayak Amerika Serikat, udah 250 tahun dia udah pernah perang saudara. Indonesia itu menghindari perang saudara. Karena kenapa? Supaya orang gontok-gontokan diemin satu sama lain sampai yang itu yang mati, yang apa namanya lebih banyak itu akan hidup selamanya. Jadi nggak boleh ada pertumpahan darah. Itu yang sebetulnya menjadi apa namanya konsensus. Jadi yang agak memang kurang pas, harusnya yang paling pertama yang harus diterapkan adalah konsensus terhadap korupsi. Tindakan korupsi apapun, terutama dari pejabat negara, itu wajib hukumannya mati mestinya. Karena kenapa? Dia menyebabkan yang harusnya masyarakat atau kesejahteraan masyarakat itu tersampaikan, akibatnya terhambat sehingga tidak bisa memenuhi tujuan dari Indonesia bernegara itu sendiri. Nah, itu yang harus keras, harus tegas. Nah, ketika penyelenggara negara kemudian menegak hukum ada yang memang menceng-menceng, hukum mati semua. Karena itu nggak bisa ditawar. Karena mereka itu harus punya kesetiaan. Nah, tetapi di Indonesia ini benar-benar dilaknatullah lah kata orang, negeri yang kalau kata Gubernur Lemhanas dia bilang kutukan negara yang punya sumber daya alam yang melimpah tapi rakyatnya hidup di bawah garis kemiskinan dan kebodohan. Karena memang banyak negara atau orang asing atau bangsanya sendiri ingin menjajah rakyatnya sehingga tidak dibiarkan untuk pandai dan tidak dibiarkan untuk mengerti situasi dan mengelola dengan baik sumber daya alamnya gitu. Bang, yang akhirnya update terbaru, Bang Hotman Paris, pengacara kondang senior, ditunjuk sebagai pengacara dari FA. Gimana menurut Bang? Yang jelas memang kalau Bang Hotman ya dia sudah sangat senior dan memang mungkin ini beliau puber ke berapanya ya, sehingga kalau dia agak sensitif sedikit sampai dia punya sakit hati sama si Rasman ya, sehingga Rasman diincer benernya udah di dalam pun dia masih harus tidur di lantai tikar nih ya kan. Artinya beliau ini sebetulnya orang baik. Saya kenal beliau tuh udah lama, dari beliau muda ya kan, saya kan masih juniornya sampai sekarang bener-bener ya udah lumayan sepuh lah. Nah, makanya beliau ini sangat punya kepedulian terhadap apa namanya hal-hal yang terjadi di Indonesia. Beliau punya prinsip dia tidak akan menyentuh yang namanya politik. Jadi siapa aja dia berkawan. Beliau adalah role model yang dimana dia menunjukkan pengacara sejati itu yang sedemikian, yang tidak mencampur adukan dengan politik. Karena kebanyakan kalau pengacara dia langsung genit masuk politik, ya langsung masuk penjara, malahan di penjara kebanyakan begitu kan. Sampai seniornya aja Bang Ojek Aligis karena dia masuk ke Nasdem akhirnya kena penjara juga kan gara-gara politik. Nah, beliau Hotman Paris nggak pernah kayak begitu. Nah, saya pikir ketika memang ditawarkan untuk memang kalau betul ya ditawarkan jadi pengacaranya ex Jambitsus, silahkan aja biar terbuka kebenarannya, karena memang
Apa yang dilakukan oleh kepolisian sebelumnya, ketika dengan gagah berani dan serbuan buzzernya yang luar biasa ya, menciptakan narasi yang sangat memojokkan lawan politiknya lah, ya kan, dihajar habis-habisan ya, Brimob digelar udah kayak mau perang aja, nggak apa-apa. Itulah yang makanya Indonesia itu mesti tertib hukum tuh kan mesti kayak gini, bukan negara kekuasaan ini negara hukum. Bang, terkait ada pemberitaan emas batang yang 74 kg tersebut, yang katanya itu hanya sepuhan di depan dan dalamnya bukan emas asli, dan juga akhirnya didatangkanlah FBI dan Secret Service dari Amerika untuk mengecek keaslian uang dolar Amerika. Gimana menurut Abang? Itulah, itu yang makanya saya bilang korupsi itu mesti diberantas. Nomor satu itu extraordinary crime, artinya sikap dan sifat-sifat atau ide-ide tentang koruptif itu di setiap penegak hukum itu harus dibasmi dengan ganas-ganasnya tanpa terkecuali. Karena perkara-perkara gini dimulai dari Sengkon Karta, dari perkara-perkara yang settingan-settingan kriminalisasi, kemudian barang bukti yang selalu hilang, selalu berganti, dari sabu jadi tawas, dari emas jadi kuningan, ya kan, dari barang Ferrari tahu-tahu jadi Calia atau apa, itu udah biasa. Artinya jangan kaget-kaget lah, jangan pura-pura kaget juga. Ini Indonesia, Bung. Artinya ini yang mesti kita berantas dan kita kawal supaya Indonesia itu bisa maju. Kalau masih kita terus-menerus dibodohi dengan narasi-narasi buzzer, kemudian kita nggak deep down membaca buku ya, dan membaca ilmu pengetahuan yang benar, dan hanya melihat buzzer alias penggiringan opini yang selalu dicoba terhadap suatu peristiwa yang terjadi di Indonesia, itu kita selalu jadi pembodohan. Kita harus tahu persis faktanya mana. Untuk melihat sebuah fakta tuh caranya bagaimana. Jangan katanya. Udah bodoh pakai katanya pula, ya makin tersesat kita. Bicara ya kata-katanya, Niki masih tetap menyindir. Ini nyambung lagi yang kemarin dia bilang maling teriak maling, yang sekarang dia bilang siap-siap dia pakai baju pink gitu kan untuk Pak FA. Ini gimana Bang? Saling ibaratnya ya bisa bilang Niki sakit hati juga kan. Dia dijebloskan oleh pihak jaksaan JPU dan kemudian menyindir di Trade X-nya. Gimana menurut Abang? Nikita dikenal selalu menjadi buzzernya coklat ya, Pak Polisi. Itu nggak bisa dibantah. Karena memang kedekatannya dengan petinggi-petinggi Polri, banyak yang berpendapat dia untouchable sebelumnya. Tapi dia melambat lawan yang seimbang, Reja Gladys akhirnya kena 6 tahun kan gitu. Ya, pil pahit itu mesti ditelan karena memang kesombongan itu pasti akan berakhir juga. Nah, ketika dia mengomentari pihak kejaksaan, dia mencoba mengambil simpati dengan menunggangi buzzer-buzzer yang ada di, ya karena memang hidupnya dari pemberitaan-pemberitaan itu, dan dari masyarakat yang memang satu awam dan memang literasinya rendah dan SDM-nya juga rendah. Ini masyarakat yang selalu lawan arah, pemotor lawan arah yang udah ada tulisan gede-gede dilarang masuk perboden, atau ini cuma satu arah ke sana, dia tetap ngotot, atau dia lampu merah tetap dia ngelanggar karena saking konyolnya. Udah ditegur sama orang lawan arah aja masih dia ngotot. Nah ini Niki ini modelnya, role modelnya kayak begini. Saya nggak menyalahkan, karena itulah bernegara dan berbangsa dan bermasyarakat. Ada yang tolol, ada yang dongok, ada yang idiot, tapi juga ada yang lumayan pinter, ada yang minterin. Nah itu yang harus hati-hati. Dan masyarakat yang nggak pinter dan nggak bodoh ini kadang-kadang bingung mana yang benar mana yang enggak. Kalau yang bodoh nggak peduli, yang pintar membodohin kan gitu. Itu siklusnya. Artinya kita sebagai masyarakat yang Indonesia yang Pancasilais wajib bersama-sama membangun negeri ini dengan lebih baik.